Pemirsa, pihak kepolisian kini tengah membantarkan atau menitipkan tersangka ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta, di mana pembantaran tersangka Meita ke Rumah Sakit Polri karena yang bersangkutan diketahui dalam kondisi kurang sehat sehingga belum dapat dimintai keterangan lanjutan. Meski begitu, pihak kepolisian tidak menjelaskan secara detail mengenai kondisi kesehatan tersangka. Namun tersangka memang diketahui sedang dalam kondisi hamil 4 bulan. Pemirsa, kasus penganiayaan balita di Daycare Wensen School Depok, Jawa Barat kini telah ditangani oleh pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Saat ini sudah terhubung bersama dengan kami, Ibu Dian Sasmita. Selamat siang, Bu Dian. Selamat siang. Bu Dian, bagaimana pendapatnya mengenai pembantaran yang saat ini dilakukan oleh pihak kepolisian? Iya, kalau terkait dengan pembantaran itu menjadi kewenangan penegak hukum ya. Pasti ada alasan-alasan khusus, kita hormati saja upaya yang sudah dilakukan oleh kepolisian sepanjang proses hukumnya tetap berjalan. Jadi meskipun status pembantaran, diharapkan proses hukumnya tidak terhenti. Oke, kemudian lalu bagaimana dengan kasus yang ini tengah bergulir begitu, ada korban 2 anak yang sudah melapor dan dikatakan bahwa 1 anak kakinya sempat dislokasi begitu. Apa yang dilakukan oleh KPAI untuk menangani hal ini? Iya, kalau terkait dengan korban kedua itu memang tidak masuk atau belum masuk di KPAI ya. Di kami yang sudah masuk baru 1 anak. Itu yang umurnya 2 tahun. Nah, kalau untuk korban yang lain kami berharap kepada pemerintah daerah selaku pengelola lembaga layanan UPTD PPA dapat segera menjangkau korban tersebut. Bagaimanapun juga meskipun masih bayi, mereka terutama anak dan orang tua tetap membutuhkan dukungan untuk pemulihan pendampingan ketika proses hukum. Jadi pemerintah daerah dengan layanan yang dimiliki sebaiknya segera menjangkau korban yang kedua. Dan kami berharap juga pemerintah daerah tidak berhenti pada pendampingan kasus, tapi juga perlu mengedukasi ke masyarakat. Siapa tahu ternyata ada korban-korban lainnya yang karena takut atau karena tidak tahu akan haknya sehingga mereka tidak melaporkan kekerasan yang dialami oleh anaknya. Oke, Bu Dian, apakah ada tindakan lain yang akan dilakukan oleh KPAI kepada mungkin anak-anak dalam daycare yang sama? Ya, kami hanya menghimbau saja kepada pemerintah daerah, kemudian kepada para orang tua yang memang pernah menitipkan atau malah menjadi klien di daycare tersebut supaya mulai deh mereview lagi kira-kira ada nggak ya perubahan perilaku anak-anak kita selama mereka berada di daycare tersebut. Mungkin ada perubahan yang spesifik. Ketika itu ditemui, kita sebagai orang tua bisa kemudian berkonsultasi dengan ahli psikolog atau ahli tumbuh kembang anak, mendiskusikan hal tersebut supaya hal-hal yang tidak baik atau kekerasan atau perlakuan salah lainnya yang dialami oleh anak-anak kita dapat segera mendapatkan intervensi. Jadi jangan dibiarkan saja, karena timbunan-timbunan perlakuan salah terhadap anak itu akan berdampak besar pada tumbuh kembang anak. Itu yang tidak kita harapkan sama sekali. Baik, terima kasih Mbak Dian Sasmita sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Kami harapkan kasus seperti ini tidak terjadi lagi ya Bu. Terima kasih, selamat siang.